Assalamualaikum sahabat belajar di kelas Freddy. Di video sebelumnya telah diringkas tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi, yang belum nonton silahkan menonton kembali agar tidak bingung atau kebingungan dengan materi-materi di video yang satu ini. Karena pada video ini Anda akan diajak untuk memahami konsep hakikat dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut sangatlah penting ya, mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara, mekanisme penyelenggaraan negara, hubungan warga negara dengan negara, yang semua itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita masuk ke materi inti tentang bagaimana Pancasila menjadi dasar negara, saya ingin mengajak Anda semua untuk memahami apa yang dimaksud dengan dasar di sini. Mari kita lihat ya, sebuah konstruksi bangunan, ibarat konstruksi tersebut ya, Pancasila merupakan fondasi yang membuat bangunan tersebut kokoh. Jadi dasar di sini ya bukan yang dimaksud dengan dasar keong racun yang viral pada zaman dulu. Nah, ibarat sebuah jalan juga, Pancasila ini memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak ada aspal, meskipun kendaraan dapat berjalan, ya, tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda, kita yang melaluinya akan cepat rusak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik ya, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di alinea keempat ya. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bagi Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut ya merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila, agar partisipasi Anda di masa yang akan datang lebih efektif. Maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Baik, di video ini Anda akan dibawa untuk membahas secara singkat tentang konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep negara. Apakah Anda pernah mendengar istilah Homo faber atau yang disebut dengan makhluk yang menggunakan teknologi, Homo socius, makhluk bermasyarakat, Homo economics, makhluk ekonomi, dan istilah zon politikon atau makhluk politik? Istilah-istilah tersebut merupakan predikat yang melekat pada eksistensi manusia. Selain itu, predikat tersebut mengisyaratkan bahwa interaksi antar manusia dapat dimotivasi oleh sudut pandang, kebutuhan, atau kepentingan masing-masing. Akibatnya, pergaulan manusia dapat bersamaan atau sejalan, berbeda, atau bertentangan antara satu sama lain. Bahkan, kalau kita meminjam istilah Thomas Hobbes, manusia yang satu dapat menjadi serigala bagi yang lain, atau ada istilahnya Homo homini lovus. Oleh karena itu, agar terciptanya kondisi yang harmonis dan tertib dalam memenuhi kebutuhannya, dalam memperjuangkan kesejahteraannya, manusia membutuhkan yang namanya negara. Lalu yang jadi masalah, apa yang dimaksud dengan negara? Menurut Diponolo, ya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib ya, atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Diponolo juga membagi 3 unsur atau menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak ya, bagi adanya negara. Yang pertama ada unsur tempat, yang kedua manusia, dan yang ketiga organisasi.
Tapi Diponolo juga mengatakan itu tidak cukup karena perlunya ya deklarasi atau pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain. Berikut beberapa definisi dari negara dari para ahli. Saya sebutkan satu saja ya, dari Aristoteles. Negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jadi ya, bentuk negara, sistem pemerintahan dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana cara mewujudkannya, tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, ya, bentuk dan sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Baik, agar pemahaman Anda atau kita lebih komprehensif ya, selanjutnya saya akan mengemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, ya, atau negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan sebagai negara serikat, yang dimana ciri-ciri negara serikat ialah tiap negara memiliki kepala negara, parlemen, dan dewan menteri yang mengurusi keperluan negara bagiannya. Nanti akan kita bahas di pertemuan secara langsung. Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut bentuk negara republik, bukan despot atau tuan rumah atau absolutisme atau pemerintahan yang sewenang-wenang. Konsep negara republik sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Jadi hal tersebut ya ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa negara Republik Indonesia ya, adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia ya sejalan dengan sila kedua Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan, apalagi manusia pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu negara. Suatu negara atau bangsa ketika mendirikan negara pasti ada tujuannya. Untuk apa negara itu didirikan ya? Secara teoritik ya ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik ya, yaitu ya kemerdekaan sebagai tujuan negara, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara juga, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban sebagai tujuan negara juga, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang bertentangan. Tujuan negara Republik Indonesia ya, apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum ya,
dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, ya, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan juga pendekatan keamanan. Selanjutnya, kita akan menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah ground norm atau norma dasar, ya, atau reside atau cita hukum, atau staside atau cita negara, atau filosofis Grundlag atau dasar filsafat negara. Banyak istilah dasar negara dalam kosakata kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal. Dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara terminologis, ya, secara istilah dasar negara dapat diartikan sebagai landasan. Nah, sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu pada pendapat Hans Kelsen. Ya, Hans Kelsen mengatakan bahwa a basic norm atau grand norm, ya, norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang bersifat yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara dengan demikian kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan, karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hans Nawiaski juga menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara tersebut, ya, yaitu Stats Fundamental Norm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila. Nah, prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang termanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai mana terlihat dalam slide kita, ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang, ya. Yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Nah, jadi yang dimana dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar tertinggi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bagi negara Republik Indonesia. Sekian video ini, selanjutnya akan kita bertemu lagi di kelas, ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.